Selamat siang Pak Jovi, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Joko, Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Ya. Wah ini Pak Joko kesini kira-kira ada perlu apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Jovi, rencananya nanti siang itu akan ada teman saya yang ingin menemui saya, ingin menyampaikan permasalahannya kepada saya. Istilahnya coaching lah gitulah Pak Jovi ya. Dan saya datang kemari, barangkali Pak Jovi nanti kalau ada waktu luang bisa hadir di coaching kami sebagai observer Pak Jovi. Oh nggih, baik Pak Joko. Nanti siang nggih untuk yang waktunya. Nggih. Baik Pak Joko, insya Allah dengan senang hati nanti saya akan membantu Pak Joko untuk jadi observer. Nah, saya mau tanya nih Pak Joko, nanti untuk proses coachingnya itu kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang apa Pak Joko? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu satu, kehadiran penuh atau present Pak Jovi. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak Jovi. Oke. Kalau untuk fokus kompetensinya sendiri yang ingin dicapai yang bagian mana Pak? Mungkin di kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Jovi. Oke, bagian memberikan pertanyaan gitu. Iya. Kalau nanti untuk saya observasi itu untuk indikator ketercapaian yang tentang yang mau dikembangkan itu kira-kira apa Pak nanti? Indikatornya saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya. Pertanyaan yang berbobot tentunya ya. Kemudian coach saya ini mampu menemukan solusi dari permasalahannya secara sendiri Pak Jovi. Oke, baik Pak Joko. Insya Allah nanti siang, insya Allah nanti saya siap untuk membantu jadi observer untuk coaching yang akan Pak Joko lakukan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Jovi ya. Sama-sama Pak Joko. Sampai bertemu nanti siang Pak Jovi. Siap Pak Joko. Saya pamit dulu. Siap Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Widodo, silahkan duduk. Terima kasih Pak Joko. Pak Widodo, ada apa ini kok tumben-tumbennya datang ke tempat saya? Sepertinya ada kebingungan yang ingin disampaikan ya Pak Widodo ya. Wah, Pak Joko memang tajam ini inderanya ini. Benar Pak Joko. Jadi barusan saya dipanggil Pak Kepala Sekolah Pak Joko. Ya. Pak Kepala meminta kami jurusan TKJ menyajikan sebuah produk Pak Joko. Menyajikan sebuah produk yang bisa ditampilkan, bisa dipamerkan lah istilahnya ke warga, ke stakeholder dan sebagainya sebagai ya bahan promosi lah Pak Joko. Saya bingung Pak Joko. Jadi seperti Pak Joko ketahui, jurusan TKJ itu kan jurusan jasa ya Pak Joko ya, konfigurasi jaringan internet, konfigurasi server. Jadi ketika diminta produk saya bingung Pak Joko. Oh begitu ya. Jadi Pak Widodo ini sedang bingung karena dapat tugas dari Bapak Kepala Sekolah supaya bisa menampilkan produk ya yang dihasilkan di kompetensi kalian TKJ ini ya. Baik Pak Widodo, dari obrolan kita ini nanti atau percakapan kita, kira-kira yang diharapkan oleh Pak Widodo apa ini? Saya berharap dengan kita berkomunikasi nih ya Pak Joko ya, berbincang-bincang ini, saya berharap saya bisa mendapatkan ide atau gagasan produk apa yang bisa ditampilkan oleh jurusan TKJ Pak Joko sesuai permintaan dari Pak Kepala Sekolah Pak Joko. Oke baik ya. Kira-kira produk yang Pak Widodo maksudkan itu bisa dijelaskan ke saya lebih detail. Bapak bisa mendeskripsikan produknya seperti apa? Kalau produknya sendiri saya kurang
mendapatkan gambaran Pak Joko. Nah, seperti Pak Joko ketahui ya, tadi juga sudah saya sampaikan, ketika ditanya sebuah produk itu kan saya juga bingung Pak Joko. Seperti Pak Joko ketahui, kan jurusan TKJ itu cuma konfigurasi, cuma jasa Pak, jasa konfigurasi jaringan internet dan server Pak Joko. Nah, ketika diminta produk, ya bingung juga Pak Joko. Oh iya, iya. Berarti produk yang dimaksudkan itu berupa jasa gitu ya Pak ya? Ya kalau TKJ bisanya jasa Pak. Oh iya, jasa ya. Baik Pak Widodo. Pak Widodo, lokasi sekolahnya kan di tengah kota ya Pak ya itu ya? Iya Pak, benar Pak, di tengah kota. Jadi Pak, kanan kiri Pak sekolahnya Pak Widodo itu ada pemukiman penduduk itu ya? ada Pak, benar Pak. Ya. Pak Widodo melihat kebutuhan penduduk di sekitar sekolah itu yang terkait dengan kompetensi kalian TKJ itu apa Pak kira-kira? Kebutuhan penduduk terkait jurusan TKJ Pak ya. Jurusan TKJ itu koneksi internet dan server ya Pak. Kalau saya bilang ya koneksi internet Pak. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa kebutuhan koneksi internet sendiri bagi masyarakat itu sudah seperti kebutuhan pokok Pak. Bahkan kita sering dengar ada meme, ada lelucon, mereka rela tidak makan asal bisa beli kuota Pak. Jadi saya berani bilang bahwa kebutuhan internet inilah yang dibutuhkan masyarakat Pak. Oke, tadi Pak Widodo mengatakan penduduk sekitar sekolah itu kebutuhan koneksi internet itu seperti kebutuhan makan itu ya. Jadi bagi mereka penting sekali itu ya. Betul Pak. Kira-kira Pak Widodo bersama anak, bersama siswa dan stakeholder sekolah kira-kira bisa menyediakan layanan jasa koneksi internet untuk masyarakat sekitar tidak Pak Widodo? Oh iya ya Pak ya. Ya. Bisa ya Pak ya. Bisa seperti itu ya produknya ya. Bisa Pak, bisa Pak. Baik ya, sepertinya ini sudah mengerucut ya Pak Widodo ya, sudah ada gambaran ide yang akan produk apa yang akan disajikan gitu ya Pak Widodo ya. Sudah Pak, alhamdulillah sudah Pak. Apa Pak Widodo? Ya penyediaan jasa koneksi internet ke masyarakat sekitar Pak. Itu produk yang bisa TKJ tampilkan Pak. Gitu ya. Kira-kira untuk mewujudkan produk ini Pak Widodo butuh bantuan siapa saja Pak Widodo? Kalau orang-orang yang terlibat ya Pak ya, jujur saja terutama Pak Kepala Sekolah ya Pak ya. Jadi karena ini berhubungan dengan masyarakat sekitar, jadi bukan warga sekolah, jadi saya harus berkoordinasi dan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kegiatan ini tidak bisa saya lakukan secara mandiri atau secara sendirian, saya harus meminta bantuan dan berkoordinasi dengan teman-teman TKJ yang lain untuk bagaimana bisa mewujudkan ide produk ini Pak. Oke, ya, jadi nanti Pak Widodo bisa koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat ya. Betul Pak. Adakah pihak lain yang perlu dilibatkan dalam mewujudkan produk ini Pak Widodo? Karena ada ide ini, saya berpikir ini Pak, kelas kami kan punya ini ya Pak ya, unit produksi Pak ya, UP ya Pak ya. Jadi kami belum punya TEVA Pak, tapi kami sudah punya unit produksi di mana ada anak-anak kami libatkan di unit produksi ini. Ya di samping sebagai produk yang bisa ditampilkan, ini juga sebagai kegiatan untuk unit produksi sendiri Pak. Jadi kalau ya kami berharap juga kami bisa mendapatkan ya imbalan ya Pak ya dari kegiatan ini, sehingga UP kami bisa berjalan menjadi salah satu kegiatan UP yang bisa menghasilkan uang, seperti itu Pak. Kalau dari pihak ketiga Pak Widodo
kira-kira bisa melibatkan siapa saja untuk mendukung rencana Pak Widodo ini? Pihak ketiga ya Pak? Pihak ketiga. Mungkin Dudi Pak, Dudi ya mungkin. Jadi ya kalau mungkin di awal-awal mungkin kami nggak begitu melibatkan, kami sebagai penjajakan mungkin kami kecil-kecilan ya Pak. Tapi ntar kalau emang sudah besar mungkin kami bisa bekerja sama dengan ISP dengan berlangganan bandwidth yang besar. Karena ini juga kegiatan sekolah, kami berharap juga Dudi bisa memberikan harga yang baik Pak. Jadi emang kegiatan pendidikan ya Pak. Jadi kami nggak semata-mata mengejar untung, kami mengejar untuk kegiatan pembelajaran anak-anak, sehingga kami berharap Dudi bisa memberikan keringanan di situ Pak. Oke, baik Pak Widodo, sepertinya sudah mengerucut ya, sudah ada gambaran, ide atau gagasan terkait dengan produk apa yang akan disajikan. Kira-kira rencana yang paling dekat ini untuk mewujudkan ide Pak Widodo ini apa Pak Widodo? Rencana yang paling dekat, yang pertama yang pasti mendapatkan izin dari Pak Kepala dulu Pak. Ya, insya Allah dalam 1 minggu ini saya akan berkoordinasi dan meminta izin Pak Kepala, mudah-mudahan bisa diizinkan. Nah, selanjutnya adalah dari situ Pak. Kalau izin didapatkan kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Tapi kalau belum ya kita atur strategi lagi supaya bisa diizinkan Pak. Oh gitu, nggih. Pak Widodo kira-kira punya target nggak untuk mewujudkan produk ini? Butuh berapa waktu lama Pak Widodo? Kalau targetnya sih kalau lancar 1 bulan ke depan Pak, saya menargetkan bisa mulai memasarkan ya jasa koneksi internet ini. Tapi untuk yang terdekat, untuk izin ke Pak Kepala tadi ya 1 minggu ini Pak. Oke, berarti kira-kira 1 bulan lagi ini produknya sudah bisa disajikan ya Pak ya? Insya Allah bisa Pak. Bisa ditawarkan ke masyarakat sekitar sekolah gitu ya? Insya Allah bisa Pak. Oke, baik Pak Widodo, untuk memastikan produk ini sudah dilaksanakan atau sudah ada atau belum, kita bertemu lagi 1 bulan yang akan datang ya Pak Widodo ya? Siap, bisa Pak. Kira-kira di mana ini Pak Widodo enaknya kita ketemunya? Kalau enaknya sih ya kita sambil ngobrol nyantai ya Pak. Mungkin di Pak Kabul kali Pak. Pak Kabul ya, sate Kabul alun-alun itu ya? Siap Pak. Ya, Pak cocok. Ya, cocok Pak Widodo. Ya, setuju. Deal, ya. Baik Pak Widodo, ini percakapan kita saya kira cukup ya Pak Widodo ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Widodo? Enggak, sudah cukup Pak. Terima kasih banyak atas bantuan dan pertolongan dari Pak Joko. Saya mendapatkan titik terang. Terima kasih atas bantuannya. Saya merasa cukup sekian dulu. Saya undur diri Pak. Ya. Oke, assalamualaikum Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Widodo. Semoga sukses. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jovi. Pak Joko, alhamdulillah tadi saya sudah melihat proses coaching yang dilakukan Pak Joko terhadap Pak Widodo tadi. Nah itu saya lihat sudah baik sekali. Pak Joko sudah mengajukan pertanyaan juga sudah baik sekali dan lain sebagainya. Nah ini saya mau tanya sedikit Pak Joko terkait dengan proses coaching tadi. Kira-kira kalau dilihat dari proses coaching tadi, indikator ketercapaian yang ada pada proses coaching tadi itu sudah seperti apa Pak Joko? Baik Pak. Ya, alhamdulillah Pak ya. Percakapan saya dengan coach tadi berjalan dengan baik dan mungkin sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya. Saya telah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach terkait dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi permasalahannya Pak.
Baik Pak Joko. Nah, kemudian untuk hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi itu sudah saya catat Pak Joko. Nanti akan saya berikan, nanti mungkin ke depan bisa dipakai untuk bahan refleksi dari Pak Joko nggih. Baik Pak. Ya. Nah, kemudian kira-kira ada lagi mboten kompetensi yang ingin Pak Joko kembangkan lagi dalam proses coaching? Kalau sebelumnya kan saya ingin mengembangkan ya, fokus pada 2 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ya. Yang pertama adalah mendengarkan dengan baik, kemudian yang kedua menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin ke depan saya ingin mengasah kompetensi saya dalam hal coaching ini, yaitu di kompetensi hadir dengan sepenuhnya atau vision, Pak. Baik, berarti untuk yang ke depan yang ingin dikembangkan lagi yang bagian yang hadir sepenuhnya, ngaten nggih. Iya, betul, Pak. Baik, alhamdulillah Pak Joko, semoga nanti ke depan proses coaching yang dilakukan Pak Joko itu lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih sempurna lagi. Saya kira itu Pak Joko untuk dari saya selaku observer tadi. Secara penuh itu sudah cukup baik sekali. Kemudian semoga yang Pak Joko ingin kembangkan lagi itu bisa terjadi, ngoten nggih. Nah, Pak, baik Pak Joko, saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Joko. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Jovi.